Mel, Ya. ini yang banyak orang lupa. Negara ini merdeka dari buku. Apa yang dikatakan oleh Hatta? Aku rela di penjara asal dengan buku. Perpustakaan sekolah kita menyedihkan, Mel. Hanya LKS saja kah isinya, Bang? 80%, 89% itu rusak. Rusak secara fisik, apalagi isinya. Kenapa saya menginisiasi ini, tidak hanya masalah toko buku yang tutup, tapi hal yang paling fundamental saya lihat di dalam Undang-Undang 3 2007 itu adalah dikotomi antara buku sekolah dengan buku umum. Negara memberikan alokasi subsidi besar kepada buku sekolah, tapi buku umum diserahkan pada mekanisme pasar. Iya betul. Itu Sepakat, Bang. ini kejam, Pak. Itu fungsi literasi. Biar kita tidak lose of context. Biar kemudian kita bisa melakukan sebuah korespondensi antara masa lalu, hari ini, dan masa depan. Dan hari ini kita akan ngobrol teman-teman dengan salah satu wakil DPR RI. Ya, dan hari ini jabatannya luar biasa sebagai Ketua Komisi 13 DPR RI yang membidani salah satunya di hak asasi manusia. Tapi kita akan fokus di beberapa tema yang nantinya kita akan lebih kepada relate-nya kepada bagaimana literasi dan masa depannya, teman-teman. Dan konon katanya anggota ini punya ide yang tidak banyak diomongkan orang. Bahkan sebagian besar DPR mungkin tidak akan membicarakannya karena mungkin sensitif dan nampaknya tidak begitu krusial untuk diperjuangkan. Tapi ingat, anak generasi milenial punya cara dan Gen Z mengharapkannya. Dan siapa dia? Kita sambut dia, Bang Willy Aditya. Apa kabar Bang Willy? Alhamdulillah. Oke, ini perdana loh Bang PRC akhirnya berdialog dengan Bang Willy. Dan nampaknya Bang Willy namanya sudah tidak sabar dengan tema yang kita ingin obrolkan dengan Bang Willy. Bang Willy, apa kabar hari ini dan kegiatannya apa saja di DPR, Bang? Ya, biasalah. DPR kami sedang melakukan, kalau Komisi 13, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Karena ada hal yang berbeda yang kemudian juga kita respon secara kompatibel ya, karena selama ini kan pendekatan hukum pidana kita itu kan selalu menjatuhi si pelaku seberat-beratnya. Itu kan seperti balas dendam. Dengan adanya restoratif justice, dengan adanya pendekatan korban, kita harus melihat another side. Dengan menghukum si pelaku sejadi-jadinya, si korban bagaimana? Jadi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban kita revisi undang-undangnya untuk kemudian beradaptasi dengan KUHP yang baru juga, untuk menggunakan pendekatan di dalam sebuah tindakan itu ada pelaku dan ada korban. Nah, ini berangkat dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Itu undang-undang awal yang pro terhadap korban. Nah, sekarang kita perluas di semua tindakan, tidak hanya pidana tapi juga perdata, bahkan juga agama ya. Untuk kemudian kita lihat si korban haknya seperti apa, perlindungannya seperti apa. Jadi ini lebih sebuah spektrum yang menghumanismekan hukum kita. Jadi Abang merasa bahwa beberapa tahun belakangan ini kadang-kadang orang di penjara memaksa untuk membalas dendam, kalau itu tidak salah, begitu? Ya, itu yang harus kita putuskan, harus kita potong itu untuk kemudian tradisi balas dendam, tradisi kemudian harus menghukum itu kita lupa. Ada gium di dalam korban itu sudah jatuh tertimpa tangga disorakin. Orang sudah jadi korban, habis itu dia dikucilkan, habis itu dia dicemooh banyak orang. Nah, konteks itulah yang kemudian kita harus berpikir bahwasanya dunia berkembang dan pendekatan-pendekatan juga berkembang. Dan di sini sistem peradilan kita menempatkan itu. Bayangkan ketika seorang korban pelecehan seksual sama polisi ditanya, kamu begini. Bahkan ada di pengadilan, ada pertanyaan seorang hakim, kamu menikmati enggak ketika diperkosa? Ada. Banyak Pak. Saya ini keliling
melakukan pengawasan. Yang paling nggak bisa, kan kita tidak mengenal restoratif justice dalam kekerasan seksual, Pak. Itu di beberapa temuan yang saya keliling seluruh Indonesia ini, ada bapak memperkosa anaknya, dipenjarain, terus yang nangis-nangis emaknya, kepala keluarga, tulang punggung keluarga patah, minta dicabut. You can imagine kebiadaban seperti ini. Ya kita, apalagi tradisi sekolah ya, itu kan seolah-olah tempat pendidikan untuk mentransformasi akhlak yang mulia. Ternyata sang guru melakukan pelecehan seksual luar biasa. Atas dasar A, atas dasar B, atas dasar C. Nah konteks ini, jadi kita masih hidup dalam lingkaran selubung patriarki, feodalisme, yang sangat orang melaporkan jadi jarang. Nah tapi dengan adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, orang berani speak up. Ya itu yang diperjuangkan Bang Willy hari ini. Ya itu lebih one step ahead. Satu langkah yang lebih progresif, yaitu bagaimana perlindungan saksi dan korban. Kita harus melindungi mereka. Okay. Negara harus hadir, Pak. Tidak hanya hadir untuk menghukum orang. Melki bisa bayangkan, seorang yang terhukum itu di penjara dikasih makan. Seorang korban di luar sana, siapa yang ngasih makan, Pak? Nah konteks ini di mana letak keadilan yang berbasis pada humanisme, yang kemanusiaan itu sendiri. Nah itu yang kita kemudian ingin menghadirkan. Kenapa? Karena spirit Pak Prabowo dalam Astacitanya kan yang nomor 1 itu bagaimana pembangunan ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia. Itulah yang kemudian mendorong kita di Komisi 13. Ya benar-benar tidak hanya mempromosikan, tidak hanya memainstreamingkan hak asasi manusia, tapi harus menjadi backbone dalam setiap policy rule of law di Republik ini. Oke, Bang, saya ini menjadi menarik teman-teman karena saya belum dengar gagasan yang sebetulnya restorasi justice, karena selama ini Bang yang diperebutkan di publik yang sering tenar itu kan restorasi justice itu antara penegakan antara kejaksaan dan kepolisian. Dominus litis itu yang sering diperdebatkan. Nah teman-teman, kita akan ngambil capture dulu, ini penting untuk gagasan nanti bagaimana Bang Willy memperjuangkan sampai tema dan ide ini Bang Willy bisa selesai. Tapi saya lupa nanti di awal memperkenalkan Bang Willy, siapa Bang Willy ini. Bang Willy ini kalau diingatan seumuran saya, Bang Willy kan sering dikenal sebagai aktivis kampus ya Bang ya. Belakangan saya mengikuti, rupanya Bang Willy tidak henti-hentinya masih meneruskan ide ini. Dan ide yang paling baru nampaknya ini menjadi angin segar karena Bang Willy menyodorkan juga. Ya ini undang-undang perbukuan yang saat ini menurut saya undang-undang ini wallahu a'lam bisa diperjuangkan dan bisa selesai. Tapi karena kita sedang berdiskusi sama orang yang memperjuangkan, roadmap-nya apa Bang sebetulnya? Ide ini dari mana sebetulnya? Asbabul wurudnya nih Bang sebetulnya. Ini bukan hal yang baru ya. Sebenarnya ini periode kemarin 2019-2024 sudah saya usulkan. Waktu itu posisi saya masih wakil ketua Badan Legislasi. Cuma saya di pundak saya ini ada 2 undang-undang yang itu benar-benar saya kejar saja karena saya ketua panjanya. Satu undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga yang surpres dan dimnya sudah ada, tapi belum digongkan juga. Itu benar-benar mulai dari awal periode 2019 itu kan ya teman-teman aktivis saya di Jogja dulu, saya juga lama berkecimpung di dalam advokasi buruh gitu, datang ngobrol dan terus kemudian kita lihat, ini undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Saya jadi inisiator, saya jadi ketua panja. Dan sampai kemudian lobby kiri kanan sampai ke presiden, dan presiden akhirnya berstatement. Itu hampir sama ceritanya, itu narasi itu seperti undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Tapi di DPR sendiri mandek Pak. Enggak jalan-jalan Pak. Nah yang kedua undang-undang masyarakat hukum adat. Itu inisiatif fraksi Partai Nasdem, saya ketua panja Pak. Lulus Pak? Enggak juga. Wallahualam bisawab juga ujung-ujungnya. Jadi saya ini memang memperjuangkan di DPR itu kan medan pertarungan, medan pertempuran. Saya memang
berpihak kepada rakyat banyak, karena saya dididik, saya hidup, saya berpolitik itu memang untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang termarginalkan. Nah, 2023 itu saya waktu itu sebelumnya menjadi ketua panja rancangan undang-undang psikologi diusulkan oleh Desi Ratnasari. Saya ketua panjanya. Ini usul inisiatif pribadi. Nah, di sanalah saya kemudian juga mengusulkan inisiatif pribadi saya RUU revisi sistem perbukuan nasional. Jadi itu sudah mulai dari 2023. Cuma nggak kelakon gitu ya. Nggak karena saking banyaknya pekerjaan saya. Tapi saya juga sudah mulai mendevelop tim gitu. Nah, baru kesampaian di saat saya jadi ketua komisi 13, Ini hajat berarti Bang. Ya. Hajat yang harus dilakukan. Benar-benar saya niatin, saya komunikasi dengan teman-teman, saya bajukan surat resmi dan dibantu oleh teman-teman Badan Keahlian Dewan. Habis itu saya proses menyusun naskah akademiknya, menyusun draft undang-undangnya, dan ini bukan revisi tapi perubahan. Karena kalau di dalam tata cara peraturan pembentukan perundang-undangan itu kalau lebih dari 50% hal yang berubah itu namanya bukan revisi tapi perubahan. Nah, kenapa satu saat saya lihat yang kita lihat di ini aja, di Senen aja, Gunung Agung Pak, tutup. Akhirnya menyerah sekian hampir 5 dekade itu berdiri Pak. Itu bapak saya akan hiburannya ke toko buku lalu kemudian menurun ke saya. Jadi itu toko buku langganan bapak saya. Terus tahu tutup ini kata bapak saya. Beberapa toko buku yang lain tutup. Satu saat saya pernah ke Padang. Itu di kota Padang itu ada pasar di kota Padang itu di atasnya itu ada tempat toko-toko buku. Tak lihat ini toko bukunya jejeran sama orang jualan hewan, jualan unggas. Sama itu ada salon plus-plus Pak. Ya itu disensor nanti. Ini kok sebegitu dekadennya. Melki bisa bayangkan Sumatera Tengah itu eksportir terbesar buku di Asia Tengah tahun awal abad ke-20. Bentar Bang, tahun berapa Bang? Awal abad ke-20. Awal abad 20 Sumatera. Padang Panjang. Termasuk eksportir terbesar di Asia Tenggara. Bener ini Bang? Benar. Bisa dipastikan ini? Bisa dikonfirmasi. Apa bedanya dengan Jawa? Kenapa bisa jadi eksportir terbesar di Padang? Nah saya baru dengar Bang, sepanjang saya ngikutin itu. Itu di kota Padang Panjang aja. Kalau baca literaturnya Hamka ya. Di kota kecil yang namanya Padang Panjang itu aja. Itu ada 8 penerbit. Hamka tuh keliling-keliling jualan buku. Selain penulis ya. Hamka itu nikah. Maharnya itu dari fee menulis. Itu juga diikuti oleh Hatta. Hatta pergi naik haji itu dari honor menulis Pak. Jadi literasi itu di Sumatera Tengah itu, apalagi dalam budaya Minangkabau ya, itu suatu hal yang mendarah daging, adiluhung bagi mereka, dan mereka tidak hanya fasih berbicara, tapi juga menulis. Kalau kita mau konfirmasi Balai Pustaka itu dulu gojekannya sampai ke tukang sapunya orang Minang semua itu. Oh iya Bang. Ya benar, ini benar Bang. Benar. Kamu cek awal-awal Balai Pustaka itu sampai ke tukang-tukang cleaning service-nya lah ya. Itu orang Minang, bukan hanya top leadernya, ya, top editor, top penulisnya, tapi sampai ke tukang-tukang sapu. Karena sentimen orang selama ini Padang itu hanya berdagang Bang. Nah ini sorry, ini kan Abang bisa jelasin ini. Itu pertarungan eksistensialisme saya. Oke, oh gitu. Ya, saya menulis itu filsafat kerja masyarakat Minang. Orang merantau itu dalam 2 spektrum. Orang merantau mencari harta, mencari kekayaan dengan berdagang. Tapi jangan lupa, yang membawa
pembaharuan Islam itu orang-orang Padri itu adalah orang-orang Minang yang merantau ke Tanah Suci. Mereka kemudian membawa rektifikasi. Padri itu rektifikasi pemurnian ajaran agama. Itu mereka yang bawa. Yang kedua, siapa sih yang membawa republikanisme ke Indonesia? Hah? Oke, Iya. paham. Iya. Ada Tan di sana, Ada Tan. ada Hatta di sana, ada Sahrir di sana. Banyak sekali. Dan saya berdiri sebagai politisi klasik yang mengikuti mereka. Kenapa? Saya tidak berdagang, saya tidak punya usaha dan stick, dan saya merantau apa? Ya, mencari ilmu, menjadi intelektual organik dan menjadi politisi yang tetap dengan mimpi-mimpi republikanisme itu. Jadi meneruskan sebuah tradisi. Orang merantau tidak hanya cari uang. Hidup ini kan tidak hanya uang, Pak. Bahasanya ya ada kata pepatah. Kalau kamu cari harta, kamu nanti akan sibuk menjaga hartamu. Tapi kalau kamu cari ilmu, ilmu yang akan menjagamu. Kan begitu, Pak. Ini Padang baru sebetulnya. Yang Padang kawan-kawan saya kan rata-rata berdagang gitu kan. Ini Bang Willy agak ini Padang lama tapi versi baru ini, upgrade ini namanya ini. Bukan upgrade. Ini restoratif, Pak. Iya. Bang, oke Bang. Abang nih berarti nggak menempuh jalan mainstream utama di saat sebetulnya orang sekarang Bang rata-rata, kalau dari abang sendiri melihat nggak Bang kalau ada potensi bahwa RUU perbukuan nanti ini itu nanti berseberangan dengan minat orangnya sebetulnya sudah merangkak ke dunia visual? Gini, sebenarnya tidak berkontradiksi. Hal yang harus kita lihat adalah satu, tradisi literasi kita, pengenalan huruf, angka itu memang tinggi, tapi literasi sebenarnya kan bukan semua hanya kecakapan teknis ya, bukan hanya kemampuan membaca, kemampuan menulis gitu ya. Tapi di sana ada sebuah ruang dialektika, bagaimana memahami, bagaimana mendalami gitu ya. Dan kemudian yang paling penting dari proses dialektika ini, orang memiliki nalar kritis gitu. Nah, disinilah kemudian kalau kita lihat transformasi ini kan selalu memiliki dua sisi ya. Nah, sisi yang memudahkan dan sisi yang manfaat dan mudarat ya. Nah, kita kalau lihat, saya waktu menyusun naskah akademiknya ini dan draft RUU ini mengundang beberapa pakar ya. Dan beberapa temuan itu dari teman-teman Mizan contohnya itu mengatakan yang bertransformasi ke digital book itu cuma 1%, Pak. Kenapa? Orang lebih suka apa istilahnya? Scroll. Scroll Ya, dikit-dikit. tangannya kan begini-begini, Pak. Bukan begini lagi. Atas bawah bukan kiri kanan ya. Itu kan yang membangun sebuah tradisi yang instan, cepat, impresionis ya. Sementara dunia literasi, kalau kita berpikir nalar kritis sebagai sebuah outcome dari proses literasi itu, dia membutuhkan sebuah pendalaman ya. Kalau dulu Rendra pernah bilang aksi, diskusi, dan refleksi ya. Dan itulah kemudian membaca itu menjadi entry point dari sebuah rangkaian yang pernah Rendra bilang itu ya. Nah, konteks inilah yang kemudian buku itu benar-benar menjadi backbone, Pak. Nah, sekarang orang rata-rata mengenal hal-hal yang singkat. Kita terimpulsi dengan 7 detik, 15 detik, 30 detik. Ya paling panjang 3 menit, cuma itu yang kemudian menjadi referensi lalu kemudian membentuk alam berpikir kita. Padahal kalau kita refleksikan kepada manusia yang paling mulia itu, kekasih Tuhan itu, seorang yang tidak bisa membaca tapi diminta membaca, dipaksa membaca. Itulah perintah langit yang pertama, Pak. Iqra, Pak. Oke. Nah, konteks ini yang menjadi backbone buku itu
kenapa saya menginisiasi ini, tidak hanya masalah toko buku yang tutup, tapi hal yang paling fundamental saya lihat di dalam Undang-Undang 3 2007 itu adalah dikotomi antara buku sekolah dengan buku umum. Negara memberikan alokasi subsidi besar kepada buku sekolah, tapi buku umum diserahkan pada mekanisme pasar. Iya, betul. Itu Sepakat, Bang. ini kejam, Pak. Kita kasih anggaran pendidikan 20%. Kita kalau mau refleksikan, memang proses mencerdasan kehidupan berbangsa itu dari diktat sekolah. Yang mencerdaskan, yang membuka cakrawala, yang menginspirasi itu rata-rata buku yang dibaca oleh orang-orang itu ya novel, Pak. Rata-rata biografi, Pak. Ya buku filsafat, buku sosiologi, buku politik. Bukan diktat sekolah, Pak. Diktat sekolah menjadikan kita bebek-bebek yang patuh kepada sebuah mekanisme, tidak pernah menginspirasi, Pak. Iya. Saya ini buku yang pertama saya baca itu kelas 3 SD, ku antar kau ke pintu gerbang, Ramadan KH, Pak. Ramadan KH ini Kenapa saya jatuh cinta pada Soekarno itu gara-gara buku ya, pertama kan saya baca itu. Iya. Itu kan novel, Pak. Ya, novel dan nampaknya Ramadan KH ini hampir sudah dilupakan. Banyak nggak tahu, Bang. Ramadan KH ini kayaknya disamakan dengan Zainuddin MZ dan lama-lama kan. Itu benar-benar meng-guide saya untuk berpikir, wah, begini ya jadi seorang aktivis ya gitu ya. Dan itu benar-benar terngiang-ngiang. Kita menemukan itu nggak di diktat sekolah? Nggak ada. Kenapa sekarang diktat sekolah? Itu seolah-olahnya satu-satunya sumber referensi sekolah. Dan ini kekeliruan yang ya kalau toh kita nggak boleh bilang kekeliruan, kesesatan yang paling fundamental lah gitu ya. Ini kalau boleh dibilang bukan keliru ya, sesat. Sejak kapan masih menyesatkan nggak, Bang? Kalau kita belum buat sebuah kerangka perubahan yang baru, tetap dalam kerangka yang dikotomi seperti ini. Ya sekarang ada. Kemarin saya keliling dalam rangka menyusun undang-undang ini, kan saya keliling ke beberapa daerah, Jakarta, Padang, Jogja gitu. Teman-teman tuh kayak di Padang sama di Jogja punya inisiatif sastra masuk sekolah. Tapi itu kan lokal inisiatif, Pak. Itu cuma inisiatif-inisiatif kecil aja. Tapi bukan kerangka yang besarnya, Pak. Dari dulu kita baca puisi di sekolah tuh seolah-olah puisi itu cuma ada Khairil Anwar, Karawang Bekasi, dan Diponegoro begini-begini aja, yang lain enggak ada gitu ya. Orang tidak baca Sutarji, orang tidak baca Hamid Jabar, orang nggak baca yang lain-lain gitu. Nah, konteks inilah yang kemudian kita menjadi seperti kanebo kering, Pak. Udah keras gitu, susah diapa-apain. Nah, saya ingin inisiatif meletakkan tidak ada dikotomi lagi antara buku diktat sekolah sama buku umum. Yang kedua yang harus kita lihat adalah infrastruktur. Melki kapan terakhir ke perpustakaan sekolah? Nah, sekarang udah kan. Paling kuliah itu 4 tahun lalu, Bang. Udah lama. 4 tahun lalu, Bang. Waktu kuliah 4 tahun lalu. Perpustakaan sekolah kita menyedihkan ya. Hanya LKS saja kah isinya, Bang? 80%, 89% itu rusak. Rusak secara fisik, apalagi isinya. Yang salah satu yang menjadi referensi saya dalam merevisi ini, saya tuh kecil, dulu ada masjid di dekat rumah itu, kebetulan di bawah tangga masjid itu ada perpustakaan kecil. Nah, itulah kemudian habis sholat gitu ya, apa hiburannya, baca buku di sana. Selain menunggu buku perpustakaan keliling, buku 2 kali seminggu, Senin Kamis itu. Dulu masih ada buku perpustakaan keliling itu, mobil besar itu. Kita nunggu jam segini pasti di sini, kita nunggu gitu ya. Pinjam buku pakai kartu itu.
Sekarang udah nggak ada. Taman bacaan dulu luar biasa. Hiburan kita, saya salah satu waktu kecil, hiburannya itu pergi ke taman bacaan. Di Padang, Bang. Di Solo. Di Solo. Abang di Solo berarti? Ya, Solo itu 60-an kilo dari kota Padang. Hmm. Itu di satu blok di pasarnya itu isinya taman bacaan. Dan hampir di setiap kampung, setiap bukannya kelurahan, di bawah kelurahan lah, RW itu ada taman bacaan, ada pusat rental buku lah gitu. Itu benar-benar kita cari uang, habis jualan gitu atau habis dapat jajan, ya apa tujuannya, ya baca buku, komik segala macam itu. Oke, Bang, saya ada pertanyaan sederhana saja, Bang. Abang pernah nggak lihat fenomena ini? Fenomena saya yang saya ingin cocokkan dengan apa yang nanti Abang jawab. Saya kalau nonton film, Bang, hampir semua orang pasti nonton film. Kalau ada perkara sesuatu yang sifatnya misteri, pelaku utama dalam film itu pasti cari referensi. Ya. Dari mana sumbernya? Hampir semua film-film fiksi seolah-olah science fiction, semua bahkan film misteri di Eropa pun itu, selalu referensi adalah bagaimana Dracula ini bisa muncul. Dia pergi bukan bertanya pada dukun, tapi lari ke perpustakaan mencari naskah. Saya tanya dulu ke Abang, ada nggak perilaku semacam itu kalau kita menyocokkan dengan peristiwa terbaru? Nah, ini saya ingin nanya, Bang. Kemudian kedua, Bang, ada nggak, Bang, saya bilang nggak, Bang, ada nggak genealogi kita ini tiba-tiba kita mengalami fase yang sangat visual sekali, dan ada nggak fase di mana kita seperti itu? Mel, Ya. ini yang banyak orang lupa. Negara ini merdeka dari buku. Bukan membacakannya. Bukan. Itu kemudian ada, kenapa saya bilang tadi restorasi itu. Saya ingin mengajak bertamasa lagi bagaimana asbabun nuzul Republik ini merdeka. Oke, bisa Abang coba ini dulu, Bang. Tata dulu deh, Bang. Apa deh, Bang? Saya suatu saat ke Bengkulu, ke rumah pembuangannya Bung Karno. Oke. Kamu tahu berapa buku yang dibaca Soekarno? 300-an judul buku. Dan itu buku bapong semua. Dia tinggalkan apa bawa lagi? Tinggal di sana. Jadi perpustakaan. Apa yang dikatakan oleh Hatta, aku rela di penjara asal dengan buku. Oke. Dan kita lihat Yamin, apalagi Tan. Sampai gila-gilanya bawa dari Vietnam. Semua founding parent kita itu memiliki brosur, minimal brosur. Artinya tradisi membaca, menulis, berdialektika. Begini, man. Republik ini lahir dari sebuah gagasan-gagasan besar. Kita bisa lihat sidang BPUPK itu bukan adu empiris menurut kampungku begini, menurut kampungku enggak. Itu lahir dari sebuah dialektika, pemikiran dan praktik. Itu benar-benar bernas, Pak. Republik ini lahir dari Iqra, Pak. Dari menulis, Pak. Tradisi itu, Pak, yang hari ini orang berpolitik hanya sebuah jargon-jargon kosong, tidak memiliki konfirmasi. Dia pernah menawarkan praktik politik apa dengan sebuah ide apa. Apa sih yang pernah dia tawarkan sebagai gagasan tulisan, lalu kemudian tulisan itu dia jadikan sebagai sebuah pegangan perjuangannya. Republik ini lahir dari itu, man. Oke. Dan itu hampir semuanya. Cek, hampir semuanya punya tulisan-tulisan. Natsir punya, Cokro punya, Sahrir punya, Hatta punya, Tan punya, Hamka, Agus Salim, semuanya tanpa terkecuali. Dan itu gagasan ide yang tertuang di dalam buku. Dan itu membaca. Iqra. Nah, apa konfirmasi yang lebih dalam dari itu? Tahu Ila Galigo? Saya belum selesai tapi punya, Bang. Saking tebalnya saya nggak sanggup. Kurang apa kita mengkonfirmasi itu? Jawa dengan Ramayana. Dan Ramayana. Kita punya folklore daerah yang kaya. Tapi hari ini itu kan diterabas semua
oleh Disney, Pak. Iya, Oleh yang lain, iya, iya. oleh Doraemon, oleh Korea, Pak. Folklore ini kenapa nggak hidup? Itu yang tadi yang saya bilang. Saya kecil. Kalau di Sumatera Barat itu ada Tambo Apa namanya. itu Tambo? Tambo itu sejarah asbabun nuzulnya kenapa Minangkabau terjadi. Jadi saya tidak hanya menginisiasi revisi sistem RU perbukuan nasional, ya. tapi saya melakukan sudah dari periode kemarin itu membuat lomba-lomba untuk mengumpulkan narasi-narasi lokal. Saya punya gerakan Pancasila di rumahku namanya. Itu saya bikin lomba folklore. Apa narasi di daerah sana melalui 3 hal. Tulisan, podcast seperti ini. Kalau dia nggak sanggup nulis, pokoknya dia cerita aja. Yang kedua video pendek. Saya kumpulkan itu, saya bikin sebuah bank narasi. Bank narasi namanya Bumi Pancasila. Oke. Nah, kenapa? Saya pengen itu orang mendendangkan itu sebagai, waktu itu saya masih dekat dengan beberapa teman-teman komika lah ya. Banyak, dekat sekali dengan banyak orang. Ada Mongol, ada Cak Lontong, ada lain-lain sebagainya. Itu saya dekat. Kenapa mereka nggak stand up dengan materi-materi yang memiliki jejak wisdom berarti gitu. Bukannya local wisdom, jejak sejarah. Oh, jejak sejarah. Itu. Jadi ini open source. Sampai hari ini orang kalau mau buka itu, mau pakai itu silahkan. Jadi saya mengumpulkan narasi itu. Kenapa? Karena kita tahu narasi yang berkembang itu di jagat sosial media itu kan kalau tidak kebencian, kalau nggak hoax, ya, kalau nggak pornografi, itu yang kemudian dominan. Nah, bagaimana kita harus berperang hegemoni dengan narasi-narasi yang seperti ini? Ya kita harus, waktu itu saya bilang kita mulai aja dengan tim itu, dengan kawan-kawan. Kita waktu itu ya mungkin belum seperti sekarang buat film bisa dengan AI gitu ya. Buat film waktu itu kan ya film masih mahal. Tapi setidak-tidaknya saya sudah memulai dengan film-film pendek, dengan narasi-narasi podcast, dengan tulisan-tulisan itu sebagai sebuah kerangka apa yang hadir. Nah, jadi memang harus ada sebuah ikhtiar untuk memperbandingkan, dan saya sadar betul ini bukan kerja elektoral, tapi ini kerja peradaban. Itu. Oke. Bang, kalau abang lihat, abang lebih setuju mana? Kedalaman, kecepatan, Bang? Saya sering bertanya seperti ini, Bang. Kalau abang nanti memperjuangkan suatu hal yang sifatnya sangat dalam, tapi Pentium penerimaan generasi kita, kalau kata Rio Hasan, udah mendekati gorila kita ini. Tapi kalau kita tidak memulai, kita akan hanyut ya. Salah satu yang membuat saya bisa bertahan itu Gus Baha. Apa pesan beliau? Ya kalau bahasanya Che Guevara itu kan kesabaran seorang revolusioner. Iya. Selalu. Tapi saya istiqomah ya. Gus Baha mengatakan, ya yang penting kita melakukan hal-hal yang kecil aja. Dan itu kalau yang sekarang kan atomic habit itu yang kemudian mengajarkan kita konsisten dengan hal-hal yang kecil kita perjuangkan. Kalau ya yang besar itu akan terjadi kalau kita intens. Dan saya sudah hari ini ya dengan begini saya akhirnya ketemu dengan beberapa circle dan kemudian saling menyemangati. Yang paling ngenes ya di Jogja itu kemarin saya kumpulin tuh rame. Saya akhirnya sadar dengan adanya AI, satu penulis sudah terancam lah ya. Sebelum saya ke Jogja, saya di Padang ada inisiatif teman-teman tuh yang bagus. Sekarang kan nulis tuh nggak dibayar, Mel. Betul. Cuma hanya 1 harian yang top itu aja yang bayar, yang lain kan sudah udah ya. Yang harian yang itulah. Iya. Kita sebagai penulis kan udah ya dah, gitu, yang penting tulisan muat itu. Gini, Mel. Itu teman-teman tuh sampai bikin donasi. Siapa yang mau bayar kalau baca tulisan ini silahkan bayar gitu. Dan itu bagus. Dan banyak yang kemudian tradisi kalau di kita saweran gitu ya, ikut bayar, baca bayar. Itu saya sampaikan tuh di Jogja. Ayo kita inisiasi. Kenapa di Jogja? Penulis. Waduh, Jogja karena lebih banyak penerbit ya. Tapi penulis, Bang. Habis itu yang kedua, penerjemah yang paling makin.
Saya baru sadar di Jogja, penerjemah mah. Ya, saya ikutin betul Bang. Jarang sekali buku-buku terjemahan bagus dari Jogja, Bang. Ini catatan saya terhadap revisi perubahan undang-undang ini. Kita lihat bagaimana restorasi Meiji, bagaimana Jepang maju, Cina maju. Itu jutaan judul buku diterjemahkan. Yang paling gila Cina. Cina hari ini edisi apa? Tapi mereka tidak mengenal copyright, copyleft mereka kan. Hari ini di belahan bumi mana terbit sebuah buku, langsung besoknya ada bahasa Mandarinnya. Bentar, ini Cina Bang, hari ini? Ya. Ini Cina hari ini? Cina, bukan hari ini, 10 tahun yang lalu. 10 tahun lalu? Ya. You can imagine. Saya ini ke Cina, kalau ke India, saya pernah cerita di beberapa tempat. Tapi ke Cina, saya tuh susah beli buku karena bukunya banyak bahasa Mandarin, pada keren-keren. Saya itu mau beli serial Revolusi Kebudayaan Tiongkok. Di komik. Saya tuh kalau beli itu pasti yang pertama tuh saya cari buku untuk anak-anak. Kenapa? Dari anak-anak lah kita memulai kebiasaan membaca itu. Oke. Nah, jadi banyak saya lihat bukunya keren-keren. Apalagi ada yang pop up gitu ya. Tapi nggak bisa saya beli itu karena bahasanya Mandarin. Beda sama India. Dia bahasa Inggris. Ya. Nah, karena India bekerja sama dengan semua penerbit, lalu harga bukunya murah. Nah, ini juga yang kemudian saya sampaikan ke pimpinan DPR. Ketika Pak Prabowo ke India, ke tempat Pak Prabowo itu, saya pernah ke sana, ke India, ke toko buku, dan ya saya merasa gila betul, kapan Indonesia bisa kayak gini ya. Apa yang unik di India waktu itu Bang? Semua penerbit internasional itu ada di India, dan kualitas kertasnya rendah, kualitas kertas yang apa ya, yang bukan kualitas yang bagus gitu, harga buku murah. Sama seperti beli kopi aja. Penerbit seperti Routledge, semua ada di India, dan yang paling hebat berkantor ya. Dan paling hebat di India itu kebijakan negaranya. Setiap 10 toko merchandise harus ada 1 toko buku. Setiap 10 toko merchandise harus ada toko buku. Harus ada toko buku. Jadi bukan hanya di bandara saja yang ada. Di mana-mana. Saya tuh pulang dari India tuh kelebihan koper itu berapa? 4 atau 5 koper. Karena saking gilanya. Ini murah. Ki buku api. Jadi gila akhirnya. Pas pulang baru sadar bagasi dan nah, di kita pajak impor itu gila-gilaan. Nah, ini yang harus jadi komitmen kita. Saya melihat Pak Prabowo punya punya kepedulian itu. Kapan-kapan nanti Melki main ke perpustakaan Pak Prabowo itu. Luar biasa perpustakaan. Dan dia punya komitmen yang luar biasa terhadap literasi. Nah, itu yang kita harus lihat. Kenapa? Harus mulai dari anak-anak juga, men. Tadi Gen Z, kita dari atas gitu, mahasiswa, pelajar. Tapi yang paling penting adalah dari golden age. Nah, itu. Dan sekarang kemarin saya cek di beberapa teman-teman Jogja penerbitannya banyak buku anak-anak nggak diterbitkan ulang. Anak saya waktu awal-awal anak saya tuh ada 2 yang selalu saya bacain pada anak-anak itu, Barney dan Franklin. Itu terbitan Kanisius. Itu terjemahan. Saya kemarin ke Kanisius udah nggak ada. Kanisius Jogja ya. Mungkin di Gramedia masih ada ya. Tapi itu Kanisius yang nerbitin. Franklin khususnya. Si kura-kura itu. Kalau Barney kan dinosaurus itu. Jadi itu hal yang buku yang bagus tapi sekarang sudah mulai redup ya. Nah, ini yang kemudian jadi concern kita. Bagaimana tadi kecepatan atau kedalaman ya, dua-dua harus kita lakukan. Kedalaman untuk kemudian menjadikan ruang. Tidak ada perubahan yang terjadi secara instan. Ya. Nah, kecepatan apa? Ya, kalau saya lihat ini darurat literasi kita. Harus dengan respon yang cepat. Saya hanya memulai untuk sebuah kebijakan, lalu kemudian
Semoga ini gayung bersambut karena sudah mulai ngobrol dengan beberapa orang gitu ya. Untuk ini bisa tumbuh lagi. Oke. Yang paling penting Oke. adalah ekosistemnya, Mel. Kita juga saya kemudian ada dua hal yang saya lakukan sembari ini berjalan. Membuat, kalau di dalam draftnya kan dewan buku, tapi saya exercise di beberapa daerah itu yang saya punya sahabat gubernur, saya punya sahabat wali kota, saya punya sahabat ketua DPRD. Saya inisiatif komite buku. Komite buku, Bang. Ya, komite buku Kenapa daerah. komite buku? Gini, misalnya sejarah Sampang. Oke. Apa buku yang relate dengan sejarah Sampang? Harus ada komite buku, ada penulis di sana segala macam. Ayo beli buku ini. Kalau enggak dia enggak, penulisnya mati, men. Ada buku, ini contoh kemarin di Sumatera Barat, buku sejarah Kota Padang. Itu buku di mana-mana terkenal, tapi di Kota Padang orang nggak tahu, men. Itulah fungsi dari biar kita tidak lari dari konteks kita. Biar kita tidak menjadi generasi yang mengawang-awang atau menjadi generasi yang ahistoris. Apa buku yang relate dengan sejarah kota, dengan peradaban? Kita lihat nih banjir yang gila-gila sekarang. Iya. Hampir saya lupa nanya ke Abang. Apa fungsi literasi untuk kayak seperti itu, Bang? Karena apa? Ini perkataan Sohibku Rio Hasan ini sing gaplek tenan ini. Apa dia katakan? Bro, lihat tuh Surabaya. 1920-an sudah punya gas, pipanisasi gas rumah tangga. Ya, pipanisasi ada. Ya. Sekarang lihat, kita membangun kota, tidak punya ruang publik dan tidak mengikuti sejarah kotanya. Itu kenapa lupa? Karena kita asal aja bangbung. Itu fungsi literasi. Biar kita tidak loss of context. Biar kemudian kita bisa melakukan sebuah korespondensi antara masa lalu, hari ini dan masa depan. Yeah. Nah itu konteksnya. Ternyata sejarah banjir ini begini tuh. Kita lihat Venesia lah, kita lihat Belanda lah. Orang membangun kotanya itu berdasarkan historis. Ini bulan ini akan terjadi rob. Maka kemudian kita akan bangun konstruksi seperti ini. Ini kan enggak, kita jadi Sisyphus tuh. Jadi bebal kan. Udah tahu ini menaun. Satu, kita udah tahu ini Ring of Fire. Kita nggak tahu bagaimana Ring of Fire ini harus hidup. Narasinya nggak kita buat. Nah, kita tidak buat ceritanya, kita tidak buat simulasinya, kita tidak memiliki awareness terhadap itu. Kenapa? Literasinya nggak ada. Jadi faktor kebencanaan itu juga karena literasi kurang pada udah pasti. Saya masih ingat Bang, orang Jepang itu katanya kenapa rumahnya dari kertas? Itu karena dia udah tahu karena lingkungannya dia tidak tahan dengan gempa. Kamu kapan-kapan baca konstruksi rumah gadang Minangkabau. Itu kayak roda. Karena dia hidup di dalam gempa yang setiap saat akan datang. Nah ini saya belum tahu ini. Jadi ini saya belum tahu ini. Di kakinya itu dia ada batu bundar. Oke, ya saya tahu. Ya untuk di bawah kayu sebelum nyentuh tanah. Ya. Jadi begitu ada gempa dia begini, kayak yang poco-poco itu dia nggak hancur. Nah itu konteks alam. Kenapa rumah kita banyak rumah panggung? Ini yang paling gila nih. Kalau kita lihat sekarang pembangunan kita tuh nggak berbasiskan kepada kesejarahan kita dan literatur-literaturnya. Separuh dari Sumatera itu, pesisir timur itu rawa semua. Pesisir barat itu baru gunung-gunung, dan semua Kalimantan itu rawa semua. Kita punya kayu ulin, semakin ditanam semakin keras. Tapi tetap kita karena nggak literate, kita mengcopy paste apa yang ada pada dunia yang lain. Lalu kemudian kita cangkokkan atau kita tanam aja di sini. Konteks ini yang harus kemudian, ayo kita sama-sama. Kita literate tidak hanya terhadap sejarah kita, tapi yang paling penting kenapa saya mengusulkan spirit dari
perubahan undang-undang sistem perbukaan nasional ini adalah nalar kritisnya, men. Kenapa? Hoax kita gila-gilaan. Bahkan seorang yang terdidik sekalipun, entah itu seorang master, doktor, bahkan seorang profesor, dengan gampang aja dia punya hoax, men. Karena impresi, kan. Otak reptilnya langsung merespon. Oke. Bang, ini saya ada 2 pertanyaan terakhir berapa. Pertama saya ingin tanya, Bang. Ini refleksi Abang yang lebih dalam untuk melihat fungsi literasi sebagai pasca bencana. Kalau pra bencana mungkin literasi untuk bagaimana daya tahan. Saya ingat tragedi Aceh 2024 itu ada 2 hal yang paling menolong Aceh. Satu adalah bantuan, satu lagi adalah pendongeng. Recovery mental. Ini saya tidak temukan ini di saat di mana banjir Sumatera, Padang, dan Aceh. Orang tidak lagi bicara bagaimana mengemas mental tentang dongeng, tapi tentang bantuan dan sebagainya. Bang, ini menjadi pukulan nadir, Bang. Pukulan mental saya dan ingatan saya. Banyak lahir sastrawan Aceh pasca bencana. Sekarang saya tidak melihat itu pasca bencana di Sumatera. Ya, nih, kamu ingatkan aku, man. Aku pasca bencana Aceh itu, aku waktu itu masih kerja di Voice of Human Rights. Waktu itu direkturku namanya almarhum Raharja Waluyajati. Dia ngumpulin beberapa tadi Pendongeng, sastrawan. Ya, aku masih ingat betul. Mereka diperbantukan ke Aceh. Bukan hanya diperbantukan, memproduksi beberapa narasi-narasi untuk recovery. Ya, kalau waktu itu kan namanya rehabilitasi psikis. Tapi itu dengan narasi. Kamu ini yang hilang dan patah itu ketika ini. Yang paling gila ini kalau kita mau belajar pada proses yang benar-benar suatu hal yang membuka mata kepala kita secara ekstrim. Film Hercules yang baru. Oh, saya belum nonton ya baru. Yang The Rock itu. Iya, The Rock. Nah, itu dia mercenary, tentara bayaran. Bukan mitologi, bukan bisa matain gigi naga, bukan bisa memelihara Hydra, gitu. Kepala ular, kepala 3 ular. Siapa yang paling krusial dalam proses membangun citra diri dan mitologi dia? Pendongeng. Tukang dendangnya. Oh, dialah yang membangun mitos, dialah yang membangun narasi. Pada mercenary, tentara bayaran. Dia kerja sebagai sebuah tim pasukan, ini pure tentara bayaran. Tapi dibangunlah narasi, dibangunlah mitologi. Dan hari ini benar. Kita fokus seolah-olah ini hanya perkara bencana material. Benar orang lapar, benar orang sakit, tapi jiwanya. Bagaimana kita bisa lihat ada seorang suami yang kehilangan istrinya mencari kemana-mana. Saya waktu Aceh itu saya punya sahabat sekjen partai Aceh. Itu waktu kejadian itu dia masih di hutan. Dia cerita sama saya 3 tahun setelah turun gunung itu, 3 tahun keliling Indonesia untuk cari anak dan istrinya, hilang semua. Apa fungsi narasi di sana? Itu untuk kemudian mengisi kekosongan kekosongan spiritualitas, kekosongan jiwa. Itu narasi. Itulah yang kemudian mengantarkan cerita-cerita itu, dan itu harus benar-benar kita tadi kamu bilang misalnya tidak hanya sebagai sebuah early warning, tidak hanya sebagai sebuah wake up call, tapi bagaimana pasca. Inilah penting kemudian. Kalau dulu di beberapa narasi itu tidak hanya pendongeng, tidak hanya tukang dendang, tapi tukang kabar. Ya, saya ada itu dulu, Pak. Saya ingat saya dulu. Tukang gambar, tukang lukis, apa tukang semua. Kabar. Ya, itu yang kemudian hilang hari ini. Nah, ini jadi fungsinya kenapa saya keliling, Bang, untuk menjahit beberapa ide-ide yang tersepi. Nah, kita sama-sama menjadikan literasi itu bukan sebuah skill
pendekatan yang skill gitu, tapi sebuah spirit movement gitu. Gitu. Oke, terakhir Bang. Saya ingin dapat gambaran jernih dulu Bang sebelum kita tutup. Bagaimana rule nanti proses undang-undang perbukaan ini? Biar kita relate di akhir ini. Jadi apa skema sudah sampai mana ini Bang? Pondasi yang Abang sudah bangun undang-undang perbukaan ini. Sudah selesai naskah akademik dan draftnya, dan saya lempar di grup dengan teman-teman, dikritisi, dimasukin semua. Udah saya jahit itu. Alhamdulillah sudah dijadikan prolegnas prioritas tahunan oleh Badan Legislasi. Alhamdulillah. Saya sudah kontak pimpinan Balik, pimpinan DPR, saya akan majukan ini di bulan Januari tahun depan untuk dalam rangka penyusunan oleh Badan Legislasi. Gitu. Oke. Jadi nanti saya akan presentasi di Badan Legislasi karena ini hak inisiatif dari DPR. Oke Bang, satu yang akan nampak ketika undang-undang perbukaan disahkan dan keuntungan apa yang paling terlihat? Terakhir nih Bang. Ya satu, kita harapkan harga buku nggak mahal. Harga buku seperti harga secangkir kopi. Yang kedua, komitmen pemerintah pusat, pemerintah daerah untuk adanya perpustakaan sekolah dan perpustakaan daerah. Ada komite buku atau dewan buku daerah, dewan buku pusat. Yang ketiga adalah pajak kertasnya. Kita kalau bisa ya untuk buku ini ya komitmen kita lah. Yang keempat adalah bagaimana penulis Sejahtera. ya harus toko buku hidup. Kita harus bikin aturan penerbit nggak bisa selonong boy aja langsung ke pembeli gitu. Kalau nggak mati toko man. Pameran memang banyak tapi itu penerbit. Bos, jangan dikemek semua bos. Ingatnya ada toko buku bos. Itu harus hidup semua. Penerbit hidup. Toko buku juga harus hidup. Kita beli jangan langsung penerbit dong. Harus ada toko dong biar sama-sama hidup. Penulis hidup, editor hidup, penerjemah hidup. Dan saya ingin anak-anak Indonesia bercita-cita menjadi penulis, menjadi editor. Kita lihat di luar negeri orang cita-cita apa? Penulis. Kita kalau apakah jangankan penulis, ada nggak anak-anak kita cita-cita jadi penyair? Sangat muskil. Sangat muskil kalau dicari untuk saat ini tuh Bang. Mustahil. Ya. Kita lihat bagaimana seorang Khair ya dalam kemerdekaannya luar biasa. Itu yang saya ingin letakkan bahwasanya pusparagam hidup ini tidak hanya satu bunga di taman, tapi ya di sana ada penyair, di sana ada sastrawan, di sana ada pelukis, ada pendongeng, ada penari. Tidak hanya isinya politisi, pak polisi dan jaksa gitu. Aduh, Bang, kita sudah panjang lebar. Saya ingin meringkas sebentar. Jadi teman-teman, Bang Willy ini sebetulnya sudah memberikan peta jalan sebetulnya teman-teman yang, terutama teman-teman saya yang pembaca buku, yang hari ini agak ketakutan mau nulis apa, karena mungkin lebih banyak orang-orang bacanya psikolog-psikolog terus. Tapi karena takut sejahtera ya katakannya. Tapi Bang Willy mudah-mudahan ini proyeksinya undang-undang perbukaan ini betul-betul seperti Bang Willy bilang, ada tingkat kesejahteraan yang merata, tidak hanya penulis dan penerbit tapi juga toko yang menggerakkan ekonominya dan menjadi distributor utama selama ini. Yang kedua, ini pesan yang cukup baik karena literasi selama ini menjadi kunci yang nampaknya selalu tertutupi oleh nada-nada kecepatan dan hybrid data yang selalu seolah-olah tercemar menjadi polusi di udara. Tapi kadang-kadang setelah ada bencana semacam Sumatera, Aceh, kita seakan-akan lupa diri bahwa beberapa orang masih membutuhkan hiburan. Dan hiburan kadang-kadang bukan soal lucu, tapi soal kedalaman. Dan ini pasti didapatkan oleh orang-orang yang mengerti literasi dan mampu menyampaikannya secara baik. Dan teman-teman, inilah akhir podcast dengan Bang Willy Aditya.
Ketua Komisi 13 DPR RI. Mudah-mudahan Bang Willy sehat selalu, Bang Willy. Makasih. Dan terima kasih banyak sudah disambut di studionya. Dan mudah-mudahan Bang Willy nanti yang main di studio kita dengan tema yang berbeda. Bang Willy, terima kasih. Siap. Thank you. Akhirnya kita sudah sampai di ujung pertemuan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.